semuanya, perkenalkan nama aku Brigita Nainggolan. Aku biasa dipanggil Gita. Aku dari IPB University. Pada video kali ini, aku mau menyampaikan beberapa soft skill yang aku butuhkan dalam menjalankan peran sebagai seorang mahasiswa. Nah, di sini aku akan menyebutkan 3 soft skill yang aku butuhin dalam menjalankan peran ini. Nah, yang pertama yaitu problem solving. Yang kedua, time management. Dan yang ketiga itu etika kerja. Nah, aku mau bahas dari yang problem solving terlebih dahulu. Nah, apa sih kemampuan soft skill problem solving ini? Nah, problem solving ini yaitu kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, menyelesaikan suatu permasalahan ini yaitu kita bisa mendeteksi, mengidentifikasi, dan mendapatkan solusi atau mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan kemampuan problem solving ini? Yaitu caranya yang pertama, misal kita lagi dalam permasalahan tersebut, permasalahan kecil aja ya, contohnya kayak kenapa sih kita selalu telat dalam mengerjakan tugas gitu. Nah, kita cari terlebih dahulu apa permasalahannya, apa penyebabnya, dan apa solusi dari permasalahan tersebut. Jika kita bisa menyelesaikan hal tersebut, tentunya kita ke depannya bila ada permasalahan dapat menanganinya dengan baik. Jadi kita nggak perlu panik tuh, misalnya kita harus dalam keadaan sedih sampai bisa depresi. Itu kan sangat parah ya guys. Nah, jadi menurut aku sendiri problem solving ini penting banget, apalagi dalam menjadikan misi kita sebagai seorang mahasiswa. Karena mahasiswa itu kan sudah menjadi mahanya dari para siswa dan harus mempunyai pemikiran yang kreatif, inovatif untuk menjalankan suatu aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sebagai seorang mahasiswa. Nah, pentingnya apa sih soft skill problem solving ini? Ya, pentingnya itu atau manfaatnya itu ini untuk membantu kita dalam permasalahan yang dapat atau yang kita alami. Jadi kita nggak perlu sedih-sedihan atau sampai-sampai yang harus ke ruang depresi, ya perlu guys. Kalau kalian punya kemampuan soft skill ini, kalian bisa mengembangkannya sendiri dan dapat bermanfaat bagi diri kalian. Nah, yang kedua itu time management. Apa sih time management itu? Time management itu kemampuan kita atau kemampuan seseorang dalam membuat waktu atau dalam memanage waktu. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya nih, aku hari Minggu ada kegiatan. Di hari Sabtunya, aku juga ada kegiatan. Kan aku lagi mau mencari nih di mana sih sela-sela biar bisa aku istirahat. Nah, di situ jika kita punya skill time management, kita bisa langsung, misalnya di hari Sabtu kita punya satu tugas, di hari Minggu kita punya satu tugas. Kalau kita punya skill time management, kita bisa mengerjakan 2 tugas ini dalam 1 hari. Jadi hari berikutnya kita bisa istirahat tuh guys. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa mengembangkan skill time management? Yaitu yang pertama, kalau menurut aku sendiri, kita bikin to-do list. Nah, karena itu tuh penting banget. Kita bikin di sebuah kertas, kita tulis beberapa kegiatan-kegiatan yang mau kita lakuin, dan jangan lupa dikasih deadline atau jam. Jadi kita bisa teratur ngelihat di kertas itu kegiatan apa saja yang mau kita kerjakan. Itu tuh sangat penting loh guys, time management itu. Karena kedepannya kita pasti sibuk dan kita juga butuh istirahat. Kalau kita punya time management, kita pastinya nggak akan berantakan, nggak akan terkejar-kejar, dan akan selalu berurutan, rapih gitu. Dan yang ketiga yaitu etika kerja atau etika dasar. Nah, kalau buat aku sendiri etika itu penting. Karena menjadi seorang mahasiswa itu kan kita menjadi panutan bagi masyarakat sekitar, bagi juga adik-adik kita di bawah kita seperti adik-adik yang mahasiswa. Nah, kalau kita punya etika dasar yang baik, orang-orang yang ada di sekitar kita juga dapat menilai kita dengan baik guys. Jadi kita juga punya tempat untuk dijadikan atau untuk menjadikan kita ini sebagai teman mereka.
Kalau kita misalnya beretika buruk, orang-orang sekitar kita juga berpenilaian bahwa ya buat apa sih kita nemenin dia gitu kan, karena kan kita juga nggak menunjukkan etika yang baik. Nah, jadi etika yang baik itu harus dan sangat penting. Etika yang baik itu atau sopan itu bukan harus sama yang orang lebih tua. Etika itu universal, kita bisa ngelakuinnya atau bisa melaksanakannya ke adik-adik kita, orang tua, sepantaran kita bisa melakukan itu. Nah, orang-orang bisa menilai kita dari perbuatan kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, orang juga akan memberi feedback baik terhadap kita. Kalau kita memberikan feedback yang buruk, otomatis orang juga bisa menjauhi kita dan memberikan feedback yang buruk juga kepada kita. Oke guys, sampai sini dulu nih penjelasan aku mengenai 3 soft skill yang aku butuhin ini. Nah, semoga pemaparan aku kali ini bisa membantu kalian dalam mencari soft skill apa aja yang kalian butuhin sebagai seorang mahasiswa. Aku Brigita Nainggolan pamit undur diri. Terima kasih.